Shalom sahabat Kristus. Terpujilah Tuhan, hanya karena Tuhan kita bisa bertemu dan berkumpul saat ini. Betul kok Deren. Saat ini marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai sahabat Kristus, mari kita memuji Tuhan. Sahabat Kristus, kiranya kita senantiasa menjaga kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita pujikan Yesus pokok. Di
Shalom anak-anak. Hari ini firman Tuhannya berjudul Barnabas sahabat Paulus, yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 30. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan satu persatu sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga akan mengurapinya sehingga apa yang disampaikannya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 30 akan dibantu melalui video berikut ini. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Di dalam layar berikut ini kalian akan melihat dan mata kita pasti tertuju pada sebuah lingkaran hitam di dalam secari kertas putih. Itu sama halnya pada saat ada seseorang yang sudah berubah dari yang nakal, dari yang usil, dari yang jahat, berubah menjadi orang yang baik. Terkadang kita masih mengingat tentang kejahatan, tentang kenakalan mereka, sehingga ibaratkan lingkaran hitam itu adalah kejahatan atau kenakalan teman kita. Seperti bacaan kita pada hari ini, yaitu tentang seorang yang bernama Saulus yang dahulunya seorang yang benci terhadap orang-orang Kristen, seorang yang tidak suka dengan orang-orang yang mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka menangkapnya dan bahkan dengan kejamnya Saulus membunuh orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan tidak akan membiarkan Saulus terus bergelimang di dalam kekejamannya. Tuhan menolong Saulus sehingga Saulus dijumpai Tuhan dan berubah menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Paulus menjadi anak Tuhan yang menyampaikan tentang cerita tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah anak Allah, bahwa Tuhan adalah Mesias.
dan perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus, di mana Paulus sudah bertobat melalui kasih Tuhan. Paulus tidak dibiarkan begitu saja oleh Tuhan, karena banyak orang juga yang membenci dengan perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Wujud daripada Tuhan mengasihi Paulus adalah Tuhan menyertai Paulus. Di dalam penyertaan Tuhan melalui Paulus, Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Barnabas di dalam diri Paulus. Sehingga pada saat Paulus merasa dibenci, dimusuhi oleh orang-orang lain karena perubahan di dalam dirinya, Paulus merasakan ada seseorang yang hadir di dalam dirinya. Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Barnabas di dalam diri Paulus. Orang-orang merasa bingung dengan perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus, sehingga orang-orang itu menolak tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka menolak Paulus, mereka membenci Paulus karena mereka bingung. Orang-orang Yahudi di Damsyik bingung dengan perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Yang dulunya Paulus bernama Saulus yang begitu jahatnya, begitu kejamnya, menangkap orang-orang Kristen dan bahkan membunuhnya, sekarang berubah. Dia mewartakan tentang Yesus, bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka bingung dengan perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Karena perubahan dan pertobatan daripada Paulus sangat radikal sekali, 180 derajat Paulus berubah. Dan Tuhan yang kuasa dan kasih, itulah yang selalu menyertai Paulus di dalam perjalanannya di saat Paulus menyampaikan tentang berita tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat orang-orang ingin membunuh Paulus, orang-orang sekitarnya menolong Paulus sehingga Paulus bisa lolos dari orang-orang yang mengejarnya, yang ingin membunuhnya. Dan Paulus pada saat itu juga bergabung dengan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain pun sempat menolak Paulus. Dia merasa ragu, dia merasa takut. Apa benar Paulus ini sudah bertobat? Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan menyertai Paulus, menghadirkan seorang yang bernama Barnabas. Barnabas menjelaskan bahwa Paulus sudah bertobat karena Tuhan sudah menjumpai Paulus. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Paulus sehingga Paulus benar-benar sudah bertobat. Dan saat ini Paulus mewartakan tentang Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang rumit itu, Tuhan hadirkan seorang yang bernama Barnabas sebagai sahabat Paulus, yang merangkul Paulus, yang membawa Paulus dalam komunitas murid-murid sehingga Paulus bisa diterima. Karena Barnabas sebagai jembatan sehingga Paulus bisa diterima di dalam komunitas tersebut. Barnabas menceritakan bahwa Paulus benar-benar sudah bertobat. Sehingga Paulus yang dulunya seorang yang kejam, sekarang Paulus bisa diterima dengan baik di tengah jemaat. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, di mana seseorang yang dulunya berlaku nakal, tidak suka ke gereja, berlaku jahat, suka usir, Tuhan bisa ubahkan itu semua. Karena Tuhan Maha Kuasa dan mengasihi seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kasih-Nya Tuhan sudah bisa mengubahkan itu semua. Dan seperti halnya Saulus yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga menjadi Paulus yang bisa mewartakan tentang kabar tentang Injil. Yang kedua, kita bisa menarik pelajaran di sini, yaitu bahwa
perubahan pertobatan seseorang, Tuhan tidak akan membiarkan orang tersebut berjalan seorang diri. Tuhan akan memberikan penyertaannya melalui orang-orang di sekitarnya, bahwa orang-orang sekitarnya akan merangkul dia, akan menyertai dia. Anak-anak bisa menjadi seorang Barnabas yang bisa menyahabati seseorang yang sudah berubah, yang sudah bertobat, sehingga orang tersebut merasa diterima di tengah di mana dia berada. Yang ketiga, meskipun kita masih kecil, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir dengan kemampuan yang ada pada dalam diri kita. Karena Tuhan akan memampukan kita, di mana kita akan bisa menjadi sahabat buat orang-orang yang sudah melakukan pertobatan. Kita bisa merangkul, kita bisa menjadi sahabat mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga mereka bisa tetap terus melakukan pertobatannya, sehingga mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita, supaya kita menjadi sahabat-sahabat buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Dan kita merasa yakin bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita menjadi sahabat buat orang-orang yang membutuhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami dan mengajarkan kami melalui kisah seorang Barnabas yang menjadi sahabat Paulus. Biarlah kami juga dimampukan Tuhan menjadikan seorang Barnabas yang bisa merangkul orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga bisa merasakan kasih Tuhan, seperti halnya kami merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah melalui kasih yang boleh kami salurkan kepada orang-orang sekitar kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan dengan memuji bersyukur. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan ini yang telah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Kristus, marilah kita saling mendukung satu sama lain seperti roti dan mentega.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah. Terima kasih karena telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa sahabat Kristus, Tuhan Yesus memberkati.